Hukum dasar kimia yang kelima yaitu hipotesis Avogadro yang dikemukakan oleh Amadeo Avogadro. Nah, hipotesis ini berbunyi pada temperatur dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama akan mempunyai jumlah molekul yang sama, gitu. Atau perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul, gitu. Sebagai contoh di sini ada persamaan reaksi N2 ditambah 2O2 menghasilkan 2NO2 gitu. Jika dilihat dari perbandingan volumenya akan diperoleh 1:2 di mana 1 volume N2 ditambah 2 volume O2 menghasilkan 2 volume NO2 gitu. Nah, sedangkan apabila dilihat dari perbandingan jumlah molekul juga akan diperoleh perbandingan 1:2 di mana 1 molekul N2 ditambah 2 molekul O2 akan menghasilkan 2 molekul NO2 gitu. Nah, hipotesis Avogadro ini digunakan untuk menentukan jumlah molekul suatu zat dengan melihat perbandingan volume zat-zatnya gitu, atau dia mempunyai rumus seperti V1 per V2 sama dengan N1 per N2 gitu, di mana V1 volume gas yang ditanyakan, V2 volume gas yang diketahui, N1 jumlah molekul gas yang ditanyakan, dan N2 jumlah molekul gas yang diketahui gitu. Jadi kalau yang kemarin hukum Gay-Lussac itu volume berbanding dengan koefisien, nah kalau hipotesis Avogadro ini volume berbanding dengan jumlah molekul gitu. Nah, untuk lebih memahaminya, kita coba ke contoh soal yang pertama. Jika 9 liter gas oksigen mengandung 9,4 dikali 10 pangkat 22 molekul pada P dan T tertentu, maka hitunglah yang A, jumlah molekul 36 liter gas karbon dioksida pada P dan T yang sama, dan yang B, volume 9,8 dikali 10 pangkat 22 molekul uap air pada P dan T yang sama gitu. Nah, kita ke yang A dulu, jumlah molekul CO2. Kita lihat di A di sini ada zat apa? Ada gas CO2 gitu. Nah, di yang diketahui itu kan oksigen ya atau O2. Nah, berarti rumusnya dapat kita tulis VCO2 per VO2 sama dengan NCO2 per NO2 gitu. Dimana V itu volume dan N itu jumlah molekul gitu. Nah, karena yang ditanya jumlah molekul CO2 atau NCO2, berarti rumusnya dapat kita ubah. Jadi, VCO2 dikali NO2 dibagi VO2 gitu. Nah, tinggal kita masukin nih angkanya. VCO2, coba kita lihat. VCO2-nya berapa? VCO2-nya itu 36 liter nih. Nah, ini. Terus NO2 atau jumlah molekulnya O2 berapa ayo? Nih. Di 9,4 dikali 10 pangkat 22 gitu. Terus volume O2-nya berapa? Volume O2-nya itu 9 liter gitu. Nah, di sini satuan liter bisa kita coret nggak? Bisa kan ya? Berarti yang satuannya liter bisa kita coret dan tersisa satuannya molekul gitu. Nah, kita kecilin nih, 36 dibagi 9 sama dengan 4. Nah, berarti 4 dikali 9,4 dikali 10 pangkat 22 hasilnya 37,6 dikali 10 pangkat 22 molekul. Molekulnya siapa? Molekulnya si CO2 gitu. Nah, sekarang kita yang B nih. Volume
uap air atau volumenya H2O. Gitu. Berarti rumusnya VH2O per VO2 sama dengan NH2O per NO2 gitu. Karena yang ditanya volume H2O atau VH2O, berarti dapat kita ubah rumusnya jadi NH2O dikali VO2 per NO2 gitu. Nah, tinggal kita masukin deh angkanya. Dari NH2O atau jumlah molekul H2O-nya berapa? Nih, 9,8 dikali 10 pangkat 22. Terus VO2-nya berapa? VO2-nya 9 liter. Nah, terus NO2 atau jumlah molekul O2-nya berapa? Jumlah molekul O2-nya 9,4 dikali 10 pangkat 22 gitu. Nah, di sini ada satuan yang bisa kita coret nggak? Ada kan? Nih, molekul bisa kita coret. Terus ini nih 10 pangkat 22-nya kan sama nih, atas bawah juga bisa kita coret. Nah, setelah dihitung hasilnya 9,38 liter. Ini volumenya siapa berarti? Volumenya si H2O. Gitu. Soal yang kedua. Pada pembakaran 9,5 dikali 10 pangkat 22 molekul gas C3H8 dengan gas O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Tentukanlah yang A, persamaan reaksi yang terjadi, yang B, jumlah molekul gas O2, yang C, jumlah molekul gas CO2, dan yang D, jumlah molekul gas H2O gitu. Nah, yang A itu kan persamaan reaksi yang terjadi ya, berarti dapat kita tuliskan C3H8 dalam fasa gas ditambah O2 dalam fasa gas menghasilkan CO2 dalam fasa gas dan H2O dalam fasa gas gitu. Nah, kita lihat nih, di persamaan reaksi ini udah setara atau belum? Gitu. Belum kan? Coba kita analisis. Di sebelah kiri jumlah C-nya ada berapa? Ada 3. Di sebelah kanan baru ada 1 nih. Nah, supaya 3 kita kasih koefisien 3 gitu. Oke, yang C udah setara. Sekarang yang H. Yang H di ruas kiri ada 8. Di ruas kanan baru ada 2 nih. Supaya 8 berarti kita kasih koefisien 4 gitu. Oke, C udah setara, H udah setara. Sekarang kita ke O. O di ruas kiri ada 2. O di ruas kanan ada, di sini ada 6, di sini ada 4. 6 tambah 4, 10. Nah, supaya di ruas kiri juga 10, berarti dikasih koefisien 5 gitu. Oke, nah hipotesis Avogadro itu kan volume sama dengan jumlah molekul. Tapi di soal sini belum ada yang diketahui nih volumenya gitu. Nah, gak usah bingung, kita bisa pakai hukum Gay-Lussac gitu, dimana perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien gitu. Berarti VC3H8 berbanding VO2 berbanding VCO2 berbanding VH2O sama dengan koefisien C3H8 berbanding koefisien O2 berbanding koefisien CO2 dan berbanding koefisien H2O gitu. Jadi untuk mengetahui volume dari masing-masing zatnya kita bisa pakai koefisiennya aja gitu. Nah, koefisien C3H8 berapa? 1 kan? Oke, kita tulis 1. Terus koefisien O2 5, pintar. Koefisien CO2 3. Koefisien H2O-nya 4 gitu. Nah, setelah kita udah tahu masing-masing volume, berarti kita bisa melanjutkannya untuk mengerjakan yang B sampai yang D. Nah, sekarang kita coba yang B, jumlah molekul gas O2 gitu. Nah, karena yang ditanya itu gas O2 dan yang sudah diketahui volume serta jumlah molekulnya itu si C3H8, maka rumusnya VO2 per VC3H8 sama dengan NO2 per NC3H8. Nah, yang ditanya tuh jumlah molekul O2, berarti NO2 kan.
NO2-nya berarti dapat kita cari dengan rumus VO2 dikali NC3H8 per VC3H8 gitu. Nah, tinggal kita masukin nih angkanya. VO2-nya berapa? Ayo. VO2-nya itu sama seperti koefisien O2, yaitu 5 gitu. Nah, terus NC3H8 atau jumlah molekul C3H8 nih, jumlahnya 9,5 dikali 10 pangkat 22. Nah, VC3H8. Nah, VC3H8 ini sama seperti koefisien C3H8, yaitu 1 gitu. Nah, di sini ada satuan yang bisa kita coret, yaitu satuan liter. Nah, karena liter udah kita coret, berarti satuan yang tersisa adalah molekul. Nah, tinggal dihitung dan didapatkan hasil 47,5 dikali 10 pangkat 22 molekul. Molekulnya siapa? Molekulnya O2 gitu. Nah, sekarang yang C atau jumlah molekul gas CO2. Nah, rumusnya sama seperti tadi. Bedanya kalau tadi O2, sekarang CO2 gitu. Karena yang ditanya NCO2, maka rumusnya dapat diubah menjadi VCO2 dikali NC3H8 per VC3H8. Nah, tinggal kita masukin deh angkanya. VCO2. VCO2-nya berapa? 3 ya, dia sama seperti koefisien CO2 gitu. Terus NC3H8-nya atau jumlah molekulnya. Jumlah molekul C3H8-nya berapa? Nih, 9,5 dikali 10 pangkat 22 gitu. Dan volume C3H8-nya itu 1 liter gitu kan. Sama seperti koefisien C3H8. Nah, sama nih, satuan liternya juga bisa kita coret. Bisa kita coret. Tersisa satuannya berarti molekul gitu. Nah, dihitung didapatkan hasil 28,5 dikali 10 pangkat 22 molekul. Molekulnya siapa? Molekulnya CO2 gitu. Nah, sekarang yang terakhir nih, jumlah molekulnya H2O. Nah, sama nih rumusnya. Yang CO2-nya diganti jadi H2O. Nah, yang ditanya NH2O berarti VH2O dikali NC3H8 dibagi VC3H8 gitu. Kita masukin VH2O-nya berapa? VH2O-nya 4 nih kan. Nah, 4. Terus NC3H8. NC3H8-nya berapa? Itu 9,5 dikali 10 pangkat 22 gitu. Terus VC3H8-nya berapa? 1 liter ya. Nah, gitu. Terus bisa kita coret lagi kan nih satuan liternya. Berarti tinggal kita coret dan tersisa satuannya molekul. Nah, dan didapatkan hasil 38 dikali 10 pangkat 22 molekul. Molekulnya siapa? Molekulnya H2O. Begitu.